Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bikum fi video jadid. Kali ini saya akan bahas tentang Lebaran di Sudan versus Lebaran saya di Indonesia sebagai mahasiswa. Tentu, sebagai mahasiswa yang kuliah di luar negeri, semua terasa berbeda, termasuk Lebaran. Apalagi Lebaran jauh dari keluarga. Rasanya sangat sepi dan merindukan keluarga. Apalagi saya kuliah di Makassar, mahasiswa yang dari negara-negara Arab itu kurang. Biasanya mahasiswa yang dari negara Arab kebanyakan kuliah di Jawa. Walaupun begitu, tetap Lebaran dengan teman-teman yang ada di sini lumayan mengobati rasa rindu. Kalau di Sudan, Lebaran sama keluarga rame-rame. Keluarga besar berkumpul, Lebaran lebih terasa. Yang kuliah di luar negeri pasti tahu rasanya Lebaran jauh dari keluarga. Semoga kita semua Lebaran ke depannya bisa kita Lebaran dengan keluarga masing-masing. Bicara soal persiapan Lebaran, saya di sini sebagai mahasiswa tidak mempersiapkan apa-apa. Paling saya fokus beribadah puasa. Pembersihan juga saya tidak membersihkan. Paling saya membersihkan kamar biasa-biasa saja. Buat kue juga saya tidak buat kue. Beli juga tidak. Karena biasanya saya pergi ke rumah teman-teman saya. Kalau baju Lebaran juga saya tidak beli baju. Biasanya saya pakai baju Lebaran tahun lalu. Beda kalau di Sudan, saya sangat sibuk mempersiapkan untuk Lebaran. Mulai dari pembersihan rumah, kita rame-rame juga membersihkan rumah sama adik-adik, kakak-kakak. Terus saya juga disuruh pergi pasar beli barang untuk hari Lebaran dan seterusnya. Karena di Sudan itu gorden dan spray diganti dengan spray gorden yang baru. Dipakai untuk Lebaran ini, terus disimpan untuk Lebaran Idul Adha. Setelah Idul Adha nanti akan dipakai terus-terusan. Persiapan kue Lebaran juga sama kayak di Indonesia. Di sana para ibu-ibu membuat kue, terus saya membantu di rumah buat kue. Kuenya ada dua macam. Ada kue untuk minum teh pagi-pagi setelah Lebaran, dan ada kue khusus untuk tamu. Kue itu di Sudan namanya ma'ajanat atau khabaiz. Yang saya tahu di Indonesia juga buat kue kering. Ya, sama juga seperti di Sudan juga buat kue kering. Laki-laki kalau mau persiapkan baju Lebaran, yaitu jubah, dipersiapkan dari awal Ramadan. Karena bajunya dijahit, bukan dibeli yang sudah jadi. Jarang yang beli yang sudah jadi, tapi ada. Dijahit dari awal Ramadan karena biasanya penjahit itu sudah banyak orderan, tidak bisa menerima orderan lagi di akhir-akhir Ramadan. Di Sudan juga ada mudik. Biasanya kakak-kakak saya yang tinggal di Khartoum, ibu kota Sudan, kembali ke rumah untuk Lebaran rame-rame sama keluarga. Kalau saya di sini sebagai mahasiswa tidak bisa mudik. Karena ini mudik antara negara. Karena harga tiketnya lumayan. Biasanya mahasiswa tunggu beberapa tahun untuk kembali ke negaranya. Tidak mudik setiap tahun. Doakan ya bisa mudik ke Sudan tahun depan dan dimudahkan buat vlog tentang puasa Ramadan di Sudan dan Lebaran Idul Fitri di Sudan supaya kalian langsung lihat suasananya bagaimana. Nah, hari Lebaran. Persiapan saya di hari Lebaran sangat biasa, sangat simpel. Saya setelah bangun subuh, sholat subuh, makan kurma. Terus siap-siap pergi sholat. Sebelum itu saya janjian sama teman-teman saya untuk pergi sholat di masjid tertentu dan nantinya makan di mana. Setelah itu pergi sholat, setelah sholat pergi kunjungi teman-teman yang dekat, salam, dan balik. Kalau ada panggilan untuk makan, biasanya ada acara makan-makan di rumah teman-teman yang ada keluarganya di sini, dipanggil makan, kita pergi makan, selesai. Di situ selesai Lebaran saya
di Indonesia sebagai mahasiswa. Tidak ada tambahan yang lain, tinggal pulang dan jalankan kehidupan yang biasa. Nah, kalau di Sudan persiapannya rame. Banyak keluarga, sepupu-sepupu atau keponakan semua datang berlebaran di rumah. Biasanya setelah sholat subuh, makan kurma atau minum air karena itu sunat. Sama saja kayak di sini. Bedanya, minum teh. Kita minum teh dengan kue yang tadi dibuat. Minum teh dengan keluarga, kumpul semua keluarga, minum teh. Setelah itu baru siap-siap untuk pergi sholat id. Kalau di Sudan, takbiran biasanya dikasih anak-anak. Setelah sholat subuh, anak-anak disuruh takbiran sampai mendekati sholat. Beda dengan di Makassar, saya dengar selain ada orang yang takbiran, ada kayak kaset yang disiapkan takbiran dengan musik. Untuk tempat sholat, biasanya sholat di halaman masjid. Dan ada juga sebagian yang sholat di lapangan. Sama kayak di Makassar. Tapi bedanya di sana perempuan sholat di dalam masjid. Laki-laki sholat di luar masjid. Perempuan-perempuan yang datang sholat itu biasanya anak-anak atau ibu-ibu yang sudah tua. Sedangkan cewek-cewek dan ibu muda sholatnya di rumah. Beda di sini, yang datang sholat tidak terkecuali. Bisa datang ibu-ibu, cewek-cewek, rame-rame datang. Kalau sholatnya sama-sama aja. Di Sudan, setelah sholat, salaman. Kita usahakan salaman dengan semua orang yang datang sholat. Sampai merasa tidak ada orang lagi, baru pulang. Di jalan pulang pun, kalau ketemu orang, walaupun tidak dikenal, tetap salaman. Biasanya salaman di Sudan, kita ucapkan, Kullu am wa antum bikhair. Balasannya, wa antum bikhair, a'adahullahu alaina wa alaikum bil yumni wal barakat. Kalau di sini awalnya saya tidak tahu mau ucapkan apa sama teman-teman saya. Teman saya ucapkan minal aidin wal faizin. Saya bingung mau bilang apa ini. Saya jawab saja seperti biasa, kullu am wa antum bikhair. Saya tidak tahu nyambung atau tidak. Tapi karena teman saya biasa-biasa saja, ya sudah. Kembali lagi kebiasaan lebaran di Sudan. Setelah salaman dengan orang-orang yang ditemui di jalan, biasanya kita singgah di rumah tetangga-tetangga salaman Id. Semua tetangga disalamin, yang dekat rumah maupun yang jauh. Sekitar 40 rumah tetangga kita masuk salam. Biasanya dikasih kue. Kuenya itu tidak harus makan di rumahnya. Karena buru-buru dan banyak yang mau dikunjungi, langsung bawa dimakan nanti di rumah. Karena setelah itu ada kumpul keluarga masing-masing di rumah besar keluarga untuk makan, salaman, dan biasanya orang tua memberi anak-anak uang, sama seperti yang saya lihat di Makassar. Untuk makanan lebaran di Sudan itu ada makanan khusus seperti asida, ful, dan kadang-kadang juga ada daging. Tapi biasanya daging itu dimakan di lebaran Idul Adha. Memang Idul Adha itu rame. Kalau di Makassar beda lagi. Biasanya makan daging-daging. Seperti yang saya lihat makan coto dan konro. Dan pasti ada burasa. Orang Makassar makan burasa kan? Kalau orang Jawa saya tidak tahu makan apa. Pernah saya lebaran di Kabupaten Bone. Di rumah teman dikasih makanan yang daging-daging. Dan tentunya burasa. Apa semua di kota-kota yang ada di Sulawesi ada burasa di hari lebaran? Saya lihat lebaran Idul Fitri, khususnya di Makassar, lebih ramai daripada Idul Adha. Baliknya lagi di Sudan, Idul Adha lebih ramai daripada Idul Fitri. Libur Idul Fitri di Sudan itu biasanya 5-7 hari. Singkat dibanding libur di Makassar. Itu tadi cerita saya, lebaran saya di Sudan dengan lebaran saya di Indonesia, khususnya di Makassar. Sampai di sini, syukran ala al-musyahada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.